Hai Sobat Belajar, kembali lagi dengan saya Husna di channel Belajar Arsitektur. Di video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu tentang lantai vinil. Teman-teman sudah pernah dengar apa itu lantai vinil? Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang kelebihan dan juga kekurangan dari lantai vinil. Nah, kelebihan yang pertama dari lantai vinil itu adalah dia memiliki daya tahan yang tinggi dan juga daya tahan itu juga cukup lama ya. Jadi dengan harga yang cukup terjangkau, dia bisa cukup awet ketika kita gunakan, terutama ketika kita aplikasikannya itu di area-area yang lalu lintasnya padat ya, misalnya seperti area koridor atau area ruang tamu. Selain itu juga permukaan dari lantai vinil itu dia halus ya, juga tahan noda sehingga cukup mudah untuk dibersihkan. Lalu bagaimana cara membersihkan lantai vinil? Cara membersihkannya itu sebenarnya sama aja ya dengan membersihkan lantai pada umumnya. Bisa menggunakan sapu, pel, atau pengelap lantai yang lainnya. Selain itu, kelebihan vinil itu dia juga menyediakan berbagai macam corak dan warna gitu. Ada yang motifnya kayu, sehingga kita bisa memiliki banyak opsi yang bisa disesuaikan dengan suasana atau tema dan juga gaya yang kita inginkan. Namun perlu diingat juga bahwa lantai vinil ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah ketahanannya terhadap goresan. Sehingga ketika kita menerapkan lantai vinil pada ruangan, sebisa mungkin untuk menghindari terlalu banyak atau terlalu sering menggeser-geser furnitur, terutama furnitur yang berat ya. Selain itu, perbaikannya itu juga bisa jadi mudah, bisa jadi sulit ya. Bisa jadi ketika kerusakannya parah itu kita harus mengganti keseluruhan panel dari vinilnya itu sendiri gitu, sehingga kita perlu lebih berhati-hati ketika menggunakan lantai vinil. Selanjutnya adalah jenis-jenis lantai vinil. Ada beberapa lantai vinil yang cukup mudah ditemukan di pasaran. Pertama itu ada vinil lembaran. Nah, vinil lembaran ini biasanya datang atau berbentuk gitu dalam lembaran yang ukurannya besar ya, sehingga ketika dipasang itu dia lebih cepat dan juga sambungannya itu tidak terlalu terlihat. Selain vinil lembaran, ada juga vinil plank yang dia itu bentuknya merupai papan kayu, sehingga kita bisa mengaturnya seperti pola yang biasanya kita terapkan pada lantai kayu asli, sehingga kita bisa lebih berkreasi dan juga mendapatkan tampilan yang lebih alami dan juga elegan. Nah, yang terakhir itu ada juga vinil tile. Dia bentuknya ukurannya lebih kecil dan juga bisa disusun dalam berbagai pola. Kemudian bagaimana cara memasang lantai vinil? Caranya itu sebenarnya cukup mudah ya. Pertama, ketika kita mau memasang lantai vinil, kita harus membersihkan dulu lantai dari debu-debu atau kotoran ya. Setelah itu kita bisa meratakan lem pada area yang mau kita pasang vinil. Nah, setelah kita mengaplikasikan lem, kita bisa meletakkan vinil di atasnya. Bisa dimulai dari sudut ruangan dan kemudian dilanjut pada bagian ruangan lainnya. Nah, ketika kita menempelkan vinil pada lem atau pada lantai yang sudah diberi lem, itu kita bisa tekan secara kuat ya, supaya dia bisa merekat secara sempurna. Atau beberapa orang juga menggunakan palu karet untuk menguatkan dari vinil itu supaya lebih merekat pada lantai. Setelah semuanya terpasang, kita beri waktu agar vinilnya itu dan juga lemnya itu bisa merekat secara sempurna, dan kemudian kita bisa menggunakan ruangan tersebut. Lalu berapakah harga untuk lantai vinil itu sendiri? Kalau untuk harganya sendiri itu beragam ya, dari ada yang murah sampai ada yang mahal. Itu nanti tergantung dari ukuran lantai vinilnya atau juga dari ketebalannya. Kemudian untuk jasa pemasangannya itu juga beragam. Bisa dimulai dari sekitar 35.000 per meter persegi. Tapi harga ini juga bisa berbeda-beda ya. Kita bisa melakukan riset dahulu ke berbagai toko atau jasa sebelum membeli atau menggunakan jasa pemasangan lantai vinil. Itu tadi informasi mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari lantai vinil. Saya Husna, terima kasih sudah menonton. Dadah!